Tapi satu hal bahwa Gus Dur ini selalu mendasari tindakannya kepada beberapa hal yang sebetulnya sangat simpel. Keinginan beliau adalah menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi. Jadi seperti dikatakan tadi misalnya PKI dan lain sebagainya, itu hanyalah upaya, sedikit upaya bagaimana terjadi rekonsiliasi di antara sesama anak bangsa di Indonesia ini. Itu, jadi sebetulnya tidak ada kontroversinya kalau kita bisa memahami dari gambaran besar seperti itu. Lalu soal tadi kebetulan karena saya ikut menemani pada waktu pakai celana pendek di halaman istana, itu sebetulnya adalah upaya terakhir dari Gus Dur, ya, waktu menjadi presiden masih, atau hari-hari terakhirnya lah, untuk mengajari bangsa ini, untuk berpikir mendahulukan substansi bukan bungkus. Nah, pada saat Gus Dur rajin mengkritik SBY waktu itu, Anda justru masuk menjadi staf ahli presiden. Ya. Apakah Gus Dur tahu atau Anda diizinkan? Sangat tahu, dan saya diizinkan. Ya. Tidak ada masalah, itu urusan dia. Tapi kan ini jadi orang bingung ini lihat, loh itu anaknya. Ya biar Gus Dur. bingung. Jadi Gus Dur tidak pernah ikut campur dalam kehidupan Anda? Tidak pernah. Gus Dur, ada satu misteri yang Anda harus ungkapkan pada kesempatan ini. Yaitu katanya kalau Gus Dur tidur, kita ngobrol, kita diskusi, Gus Dur bangun langsung nyambung. Apa betul itu, Gus? Saya dengarkan apa kata terakhir yang saya ingat ya. Nah, tentu mereka belum bicara jauh, dan situ-situ aja masih. Jadi kalau itu saya, wah disangkanya saya denger. Nah, di sini ada Anita, salah satu putri dari 4 putri. Sayang Alisa yang paling tua nggak bisa hadir ya. Tapi ada 3 putri yang hadir di sini. Pertanyaannya sederhana aja, Anita. Bagaimana perasaan Anda jika membaca atau mendengar bahwa Gus Dur dihujat? Reaksi pertama seperti apa? Terutama ketika menjadi presiden. Itu berhubungan juga sebenarnya dengan satu yang saya kagumi dari Bapak, dan saya belajar juga dari Bapak. Apa itu? Yaitu bahwa kita nggak perlu berpikir mengenai orang melihat kita seperti apa. Yang penting kita berusaha melakukan do the right thing. If we believe it as something's right, ya udah kita lakukan itu gitu. Jadi kalau misalnya Bapak dihujat sana sini, saya ngerasanya cuman pasti Bapak punya alasan untuk itu, untuk melakukan apa yang Bapak lakukan, punya alasan kenapa Bapak mengatakan apa yang Bapak katakan, dan itu cukup untuk buat pegangan buat saya untuk mensupport Bapak. Itu. Menarik sekali. Sekarang giliran Inayah. Inayah, enak mana jadi anaknya Gus Dur yang sekarang atau anak presiden? Yang pasti jadi anaknya Gus Dur dalam berbagai kondisi, mau jadi presiden, nggak jadi presiden, mau jadi ketua PBNU, selalu bahagia jadi anaknya Gus Dur, apapun itu. Di Metro TV ada program namanya news.com, dan di situ ada figur Gus Pur yang meniru Gus Dur. Apakah keluarga nonton acara itu? Iya, iya. Tiap minggu malam itu selalu ada di Pertanyaannya, bagaimana reaksi keluarga ketika melihat tokoh Gus Pur ini? Marah, jengkel, senang, atau apa perasaannya? Yang saya tahu Pak Handoyo itu, Pak Handoyo itu sangat kagum pada Bapak. Dan saya sangat melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Handoyo itu bukan apa ya, kok dalam bahasa Inggrisnya mocking ya, bukan mockery, tapi lebih karena itu bentuk penghormatannya beliau kepada Bapak. Jadi nggak perlu jengkel, sangat tidak perlu. Oke, baik kalau gitu kita minta. Itu saja kok repot-repot memahami Dokter Handoyo. Kalau gitu kita panggilkan Gus Pur atau Dokter Handoyo. Nah, kalau orang bertanya, ya, silakan duduk. Bagaimana sikap Anda terhadap Gus Pur? Saya bilang, itu advertensi gratis. Ibu Sinta, sebenarnya siapa yang lebih ganteng di antara ini? Gus Dur dong. Oh, Gus Dur dong.
Dr. Handoyo ini pengikut advertensi Fuji Film. Lebih indah dari warna asli. Tapi tunggu dulu. Waktu itu saya tanya sama Dr. Handoyo, Anda udah dapat izin belum dari Gus Dur untuk memerankan Gus Pur? Katanya sudah dapat izin. Apa betul, Gus? Ya, anggap aja udah dapat. Habis mintanya pun begitu, ya udah. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagaimana kita lihat Dr. Handoyo menirukan Gus Dur menjadi Gus Pur di news.com. Ini dia cuplikannya. Gimana Gus? Kalau berani ya dituntut sana, gitu aja kok repot. Iya. Jangan bawa-bawa saya ya. Saya tuh nggak ikutan. Saya datang sendiri, wong saya cuma mau silaturahmi. Gitu aja kok repot sih. Kritik itu penting loh untuk kemajuan. Gitu aja kok repot. Tapi Dr. Handoyo pernah mengatakan ke saya bahwa memang beliau ini sangat mengagumi Gus Dur. Apa yang Anda kagumi dari Gus Dur? Pertama karena saya kenal biografinya beliau, saya baca. Lanjutnya beliau juga yang saya salut, dia berdiskusi dengan orang-orang yang warnanya pelangi, Pak Andi. Kalau nginjek terminologi politik, mulai dari yang paling kiri sampai yang paling kanan. Tidak pandang suku, agama, ras, bangsa. Dan beliau selalu dalam mindsetnya Gus Dur itu ada paham. Pertama keislaman, kedua adalah keindonesiaan, yang ketiga adalah kemanusiaan. Kemanusiaan ini beliau implementasikan dalam satu kata, demokrasi, pluralisme, kesamaan di hadapan hukum, tidak ada diskriminasi. Anda udah mulai berani menyimpulkan pemikiran Gus Dur ya? Dikit-dikit dapat, Pak Andi. Oleh karena saya baca. Nah, Gus Dur, Dr. Handoyo ini dianggap mampu menirukan Anda secara persis di news.com. Tapi kalau boleh jujur, menurut Gus Dur, apa yang nggak bisa ditiru oleh Dr. Handoyo? Ya nanyanya yang keliru, ke dia jangan ke saya. Apa yang nggak bisa berkomentar tentang apa yang tidak bisa dilakukan oleh Dr. Handoyo mengenai Gus Dur? Nah, ini pengakuan yang jujur dari istri ini. Coba apa? Satu hal yang dikenal oleh masyarakat tentang Gus Dur adalah juknya. Kemanapun juga orang hanya seakan bertanya, apa juk terakhirnya Gus Dur? Nah, yang itu yang tidak muncul dari Pak Dr. Handoyo. Wah, harus belajar banyak ini kelihatannya. Baik, luar biasa Gus Dur. Sebelum kita akhiri acara ini, kita akan membagikan buku biografi Gus Dur yang ditulis oleh Greg Burton. Ya. Untuk kita yang hadir semua dapat satu-satu. Ya. Dan bagi Anda pemirsa yang ada di rumah, Anda juga bisa mengakses buku ini melalui kikendi.com. Dan Gus Dur, sebelum berakhir, kita punya sebuah karikatur untuk Gus Dur. Sebentar. Ini dia. Jadi di sini digambarkan Gus Dur pakai kopiah dengan pakaian silat ya, jawara. Memegang kendi bertulisan Drunken Master. Oke Gus Dur, sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Gus Dur di sini. Minta maaf kalau ada guyonan yang nggak pas, juga Gus Pur. Iya. Dan pemirsa, berakhir sudah acara Kikendi, mudah-mudahan ada